Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran medan listrik dan kapasitor. Sekarang kita membahas mengenai densitas flux listrik. Ya, apa yang dimaksud dengan densitas flux listrik tersebut? Ya, nah baik. Ya, suatu flux didefinisikan sebagai pancaran dari suatu muatan positif ya sebesar satu kolom ya. Maka flux C ya ini diukur dalam satuan kolom, dan untuk satuan muatan Q kolom maka C sama dengan Q kolom. Ini yang pertama ya. Kemudian kerapatan flux ya. Ya, jadi kalau tadi di sini satuan flux didefinisikan sebagai pancaran dari suatu muatan positif sebesar satu kolom ya. Jadi ada flux ya. Ada flux dari suatu muatan gitu ya. Ada flux listrik ya. Nah, kerapatan flux ya atau kita sebut dengan densitas. Jadi densitas ini adalah kerapatan ya. Kerapatan flux listrik ya kita beri notasi D. Jadi densitas flux listrik itu kita sebut D. Ini adalah jumlah flux yang melewati suatu luasan tertentu yang tegak lurus terhadap arah flux ya. Nah, jadi kerapatan flux ini adalah banyaknya flux ya yang terdapat pada suatu luasan tertentu yang tegak lurus terhadap flux tersebut ya. Bisa kita sebut kerapatan itu ya kepadatan ya. Misalkan kalau suatu ruangan luasnya adalah 10 meter persegi ya, di dalam ruangan tersebut ada 20 orang ya, maka kerapatan atau kepadatan ruangan tersebut ya, banyaknya orang dibagi dengan luas ruang tersebut ya. Jadi kalau luas ruang tersebut 10 meter persegi tadi, kemudian orangnya ada 20, maka 20 dibagi 10, maka kerapatannya adalah 2 orang per meter persegi. Nah, kira-kira flux juga begitu ya. Jadi jumlah flux listrik dalam satu luasan tertentu ya. Nah, kerapatan atau densitas flux listrik ini kita tentukan dengan persamaan D sama dengan Q dibagi A ya, di mana D ini adalah densitas atau kerapatan flux listrik, Q ini adalah jumlah muatannya ya, muatan, kemudian dibagi dengan luasannya ya. Nah, jadi karena di sini tadi flux ini diukur dalam satuan kolom ya, karena sudah ditentukan di sini C atau flux ya sama dengan Q kolom ya. Jadi kerapatan flux ya didefinisikan dengan persamaan D sama dengan Q dibagi A dengan satuan kolom per meter persegi ya. Nah, jadi ini kerapatan flux ini kita sebut dengan densitas muatan ya. Jadi kita bisa menyebut juga densitas muatan untuk kerapatan flux listrik ya. Diberi simbol sigma ya. Nah, kemudian ada besaran lain yang perlu kita pahami, kita pelajari. Yang berikutnya adalah permitivitas ya. Nah, pada suatu titik di dalam medan listrik ya, kuat medan listrik E itu mempertahankan flux listrik dan menghasilkan nilai densitas flux tertentu pada titik tertentu. Nah, untuk medan listrik yang berada di suatu ruang hampa atau untuk keperluan khusus di udara ya, perbandingan antara densitas flux listrik dan kuat medan listrik
ini kita sebut dengan konstanta E0 ya. Jadi D per E sama dengan epsilon 0 ya. Di mana E0 di sini disebut dengan permitivitas ruang hampa ya. Nah, atau konstanta ruang hampa. Nilai E0 ini adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Ya, jadi ini nilai E0 ini adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Nah, apabila suatu bahan isolator, misalkan mika, ya, kertas, plastik, atau keramik digunakan sebagai bahan penyekat, ya, atau bahan isolatornya, maka perbandingan antara densitas flux dengan kuat medan listrik menjadi D per E sama dengan E0 ER. Nah, di mana ER ini ya adalah permitivitas relatif bahan isolator yang digunakan dalam kapasitor. Ya. Nah, jadi ER ini menunjukkan perbandingan antara kerapatan flux pada bahan tertentu yang digunakan, ya tadi ada mika, ada kaca dan lain-lainnya, dibagi dengan densitas flux pada ruang hampa. Nah, ER ini tidak memiliki satuan, ya. Ada beberapa harga untuk ER, ya, diantaranya ER untuk udara ini 1, ya, kemudian bahan politen ya 2,3, ya, kemudian mika 3 sampai 7, ya, untuk bahan kaca 5 sampai 10, udara 80, ya, kemudian keramik 6 sampai 1000. Nah, jadi ini beberapa nilai permitivitas relatif ya untuk beberapa bahan. Nah, dari persamaan tadi E0 ER ini disebut dengan permitivitas absolut. Ya, jadi E sama dengan ya epsilon sama dengan E0 ya ER ya. E0 ER ini kita sebut dengan permitivitas absolut. Jadi dengan demikian kita memiliki persamaan ya E sama dengan E0 ER. Nah, dalam suatu kapasitor ya tadi sudah dijelaskan bahwa di antara kedua plat itu terdapat penyekat ya, pemisah, isolator. Ya. Nah, bahan penyekat yang memisahkan permukaan plat positif dan plat negatif di dalam kapasitor itu disebut dengan dielektrikum. Nah, dibandingkan dengan konduktor, bahan dielektrikum ini memiliki sifat resistivitas yang sangat tinggi. Ya, oleh karena itu maka diperlukan suatu dielektrikum untuk memisahkan penghantar yang memiliki potensial yang berbeda, ya, seperti kapasitor. Ya, jadi pada plat positif dan plat negatif dalam suatu kapasitor itu bisa jadi ada tegangan yang cukup tinggi, ya, sehingga di antara plat positif dan plat negatif pada kapasitor itu harus ada bahan yang dapat memisahkan ya antara kedua penghantar ya, kedua plat positif dan plat negatif yang memiliki potensial atau tegangan ya di antara keduanya. Nah,
contoh ya, ada ilustrasi untuk dapat lebih memudahkan pemahaman yang sudah dipelajari. Yang pertama ya, ini contoh soal yang keempat ya, lanjutan dari yang tadi. Dua buah plat persegi panjang berukuran 20 kali 40 cm membawa muatan listrik sebesar 0,2 mikrokolom. Tentukan densitas flux listriknya. Jika plat-plat pada kapasitor tersebut berjarak 5 mm dan tegangan di antara kedua plat tersebut adalah 0,25 kV, tentukan kuat medan listriknya. Baik, dari beberapa data yang ada pada soal kita peroleh luas penampangnya adalah 20 cm kali 40 cm sama dengan 800 cm persegi. Kita ubah menjadi meter, menjadi 800 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya. Kemudian muatan, ya, muatan yang ada di sini sebesar 0,2 mikrokolom, ya, atau 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Tentukan di sini kuat medan listriknya, ya. Nah, sebelum kita menentukan kuat medan listriknya, kita cari dulu densitas flux, ya. Di mana dari persamaan yang sebelumnya kita bahas, kerapatan flux itu sama dengan Q dibagi A, ya. Dari sini kita sudah dapat Q-nya 0,2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian luas penampangnya 800 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya, ini sehingga kita dapatkan kerapatannya ya sebesar 2,5 mikrokolom per meter persegi. Nah, ini operasinya seperti yang tadi ya. Jadi pangkat min 6 minus pangkat min 4 minus itu bisa kita ubah menjadi plus dengan memindahkan posisi yang di bawah ke atas dan yang di atas ke bawah ya. Jadi seperti ini 0,2 kali 10 pangkat 4 ya, pindah ke atas, dan 800 kali 10 pangkat 6 ya, yang min 6 pindah ke bawah ya. Jadi seperti operasi matematik untuk pembagian yang ada unsur pangkat di dalamnya ya. Dari soal juga ditetapkan ya, sudah diketahui bahwa tegangannya adalah 0,25 kV atau sama dengan 250 volt ya. Jarak di antara kedua plat ini 5 mm ya, atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Sehingga kita bisa hitung kuat medan listriknya dengan persamaan yang sebelumnya juga sudah kita bahas. E sama dengan V dibagi D ya. V-nya sudah kita ketahui 250, kemudian jarak kedua plat itu 5 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Sehingga kita peroleh kuat medan listriknya sebesar 50 kV per meter. Nah, jadi kita sudah selesaikan contoh soal yang keempat ini ya. Contoh berikutnya ya. Kerapatan flux di antara dua plat yang dipisahkan oleh bahan mika yang memiliki permitivitas relatif 5 adalah 2 mikrokolom per meter persegi. Tentukan gradien tegangan di antara kedua plat tersebut ya. Nah, dari soal kita dapatkan kerapatan flux ya sebesar 2 mikrokolom per meter persegi ya, atau kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter persegi. Kemudian permitivitas ruang hampa dari penjelasan sebelumnya kita memiliki E0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter ya, dan ER sama dengan 5. Ini dari soal ya.
Jadi permitivitas relatifnya sama dengan 5 ya. Nah, tentukan gradien tegangannya ya. Nah, dari persamaan yang sebelumnya kita bahas ya, perbandingan antara kerapatan flux ya dan kuat medan listrik itu sama dengan E0 ER ya. Permitivitas ruang hampa dikali dengan permitivitas relatifnya ya. Ini yang kita sebut dengan gradien tegangan ya. D per E sama dengan E0 kali ER ya. Nah, dari persamaan yang ini ya kita dapatkan E sama dengan D dibagi E0 ER ya. Sehingga kita bisa masukkan di sini ya kerapatan fluxnya 2 kali 10 pangkat min 6 ya, dibagi 8,85 ya. Ini T0-nya ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan permitivitas relatifnya ya 5 ya. Ini nanti bisa kita operasikan seperti yang tadi, pangkatnya minus ya, bisa jadikan plus dengan memposisikan atau memindahkan posisinya yang dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah ya. Sehingga kalau kita hitung ya nanti kita dapatkan 45,2 kilovolt per meter ya. Nah, jadi gradien tegangannya adalah 45,2 kilovolt per meter. Contoh berikutnya ya, dua buah plat paralel berjarak 0,8 mm memiliki potensial difference sebesar 200 volt di antara kedua plat tersebut. Berapakah kuat medan listriknya? Kemudian tentukan juga kerapatan flux listriknya bila dielektrikum di antara kedua plat tersebut adalah A udara dan B politen ya dengan permitivitas 2,3. Nah, dari persamaan E sama dengan V per D, maka kita peroleh tegangannya di sini sudah ada 200 volt dibagi dengan D ya, 0,8 kali 10 pangkat min 3 ya, karena ini dari milimeter kita ubah menjadi meter ya, sehingga kita peroleh 250 kilovolt per meter. Jadi kuat medan listriknya adalah 250 kilovolt per meter ya. Kemudian untuk bahan penyekatnya atau dielektrikumnya udara, maka nilai permitivitas relatif udara itu sama dengan 1 ya. Dan tadi kita sudah memiliki persamaan D per E sama dengan EO kali ER ya. Sehingga densitas fluxnya bisa kita hitung ya. Persamaan ini kita ubah, kita ambil D-nya, maka yang E-nya kita pindahkan sebelah kanan ya. Sehingga kita peroleh D sama dengan E0 ER ya. Jadi densitas flux listrik atau kerapatan flux listriknya sama dengan kuat medan listrik dikali permitivitas ruang hampa ya dikali permitivitas relatif untuk bahan udara ya. Sehingga kita masukkan data-datanya. Kuat medan listriknya sebesar 250 kilovolt per meter ya kali 10 pangkat 3. Karena satuan yang kita hitung di sini dalam satuan volt, sedangkan di sini 250 kilovolt ya, maka kilo ini kita ubah dalam bentuk ini ya, 250 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, jadi dari kilovolt kita ubah menjadi volt
ya, sehingga kali 10 pangkat 3 dikali permitivitas ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12, ya, dikali permitivitas relatif udara nilainya 1, ya, sehingga kita peroleh kerapatan flux, ya, atau densitas fluxnya adalah 2,213 mikrokolom per meter persegi, ya. Nah, sekarang kita menggunakan politin, ya, sebagai bahan di elektrikumnya, ya, di mana nilai permitivitas relatifnya 2,3, ya, sehingga kerapatan flux, ya, untuk bahan di elektrikum politin ini, ya, kita bisa hitung D sama dengan densitas flux dikalikan permitivitas ruang hampa, ya, dikali permitivitas relatif, sehingga kita dapatkan 250 kali 10 pangkat 3 ini, ya, sama dengan yang tadi di sini, ya, kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali permitivitas relatif politin 2,3, ya, sehingga kita peroleh sebesar 5,089 mikrokolom per meter persegi, ya. Nah, baik, ya. Sebagai tindak lanjut dari beberapa contoh tadi, ya, silakan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya. Yang berikutnya, ya, ini kelanjutan latihan yang tadi. Jadi ini latihan soal atau pertanyaan nomor 4, ya. Dua buah plat persegi panjang berukuran 15 kali 45 cm membawa muatan listrik sebesar 0,4 mikrokolom, ya. Tentukan densitas flux listriknya. Jika plat-plat tersebut berjarak 4 mm dan tegangan di antara kedua plat adalah 0,2 kV, tentukan kuat medan listriknya, ya. Kemudian soal yang berikutnya, ya. Kerapatan flux di antara dua plat yang dipisahkan oleh bahan kaca yang memiliki permitivitas relatif 7 adalah 3 mikrokolom per meter persegi. Tentukan gradien tegangan di antara kedua plat tersebut, ya. Kemudian soal yang ke-6, ya. Dua plat paralel berjarak 0,9 mm memiliki potensial difference 250 volt di antara kedua platnya. Berapakah kuat medan listriknya? Kemudian tentukan juga kerapatan flux listriknya bila di elektrikum di antara kedua plat tersebut adalah udara dan politin, ya, dengan permitivitas 2,3, ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan ini dikerjakan, ya, untuk melatih analisis berkenaan dengan penggunaan bahan di elektrikum pada kapasitor, ya.